ada lebih gila lagi kalau orang pergi ke Israel. Dulu saya pergi ke Israel, di tembok ratapan itu ada kebiasaan orang titip pokok doa dari Indonesia. Kalau ditusuk-tusuk di tembok ratapan, itu kepercayaan apa itu? Yohanes pasal 4, Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Apa artinya? Apa artinya barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran? Sebagian orang bilang, ini artinya doa pakai bahasa roh. Salah. Ya. Menyembah dalam roh ini tidak ada urusan dengan bahasa roh. Itu urusan dengan apa? Coba geser sedikit ke atas. Ini percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Orang Yahudi dengan Samaria itu bermusuhan. Bermusuhan dari zaman perjanjian lama. Mereka bermusuhan sampai akhirnya mereka pisah. Orang Samaria itu pisah dengan orang Yahudi. Mereka masing-masing bikin bait Allah sendiri. Maka orang Samaria itu bikin bait Allahnya di Bukit Gerisim. Sedangkan orang Yahudi di Bukit Sion. Lalu orang Yahudi punya kitab suci, yaitu seluruh perjanjian lama kita. Tapi orang Samaria karena tidak suka orang Yahudi, Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Daniel, itu kan orang Yahudi semua. Orang Samaria buang semua kitab-kitab orang Yahudi. Akhirnya orang Samaria hanya percaya 5 kitab Musa, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu saja. Nah, mereka sangat bermusuhan. Orang Yahudi, kalau dia mesti jalan ke sini lewat tanah Samaria, dia tidak mau, dia lebih baik putar jalan jauh. Yang penting tidak boleh injak tanah Samaria. Mereka bermusuhan. Karena itu tidak ada hukumnya orang Yahudi bergaul dengan orang Samaria. Karena itu ketika Yesus mengunjungi tanah Samaria, lalu dia ajak perempuan itu bercakap-cakap, ya, lalu dia minta minum. Dia minta minum kepada perempuan Samaria itu. Lalu perempuan itu heran. Yohanes 4 ayat 9. Maka kata perempuan Samaria itu padanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Lalu Yohanes memberi keterangan, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jadi ini dua bangsa yang beda dan tidak ada hubungan di antara mereka. Terus Yesus omong, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ayat 23, Yesus bilang, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Bapa menghendaki penyembah yang demikian. Nah, sebelum itu ayat 20, kata perempuan Samaria, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Gunung apa? Gunung Gerisim. Tapi kamu katakan Yerusalemlah tempat orang menyembah. Berarti ada 2 tempat penyembahan. Satu di Gerisim, satu di Yerusalem. Zaman dulu mereka pakai kiblat. Maka orang Samaria berdoa dimanapun harus menghadap ke Nablus atau Gerisim. Orang Yahudi berdoa dimanapun harus kiblatnya ke Yerusalem. Yesus bilang, ada saatnya orang menyembah bukan di gunung ini maupun di gunung di Yerusalem. Ya, ini saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Terus menyembah di mana? Allah adalah roh. Barang siapa menyembahnya harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Berarti menyembah dalam roh dan kebenaran itu bukan bahasa roh. Itu penyembahan yang tidak dibatasi oleh tempat. Maka kau mau berdoa kepada Tuhan di Papua, di Talau, di Timor Leste, di Afrika Selatan, dari mana saja. Makanya orang Kristen tidak perlu kiblat-kiblat. Karena Allah itu roh, Allah ada di mana, berdoa menghadap mana saja boleh. Karena Tuhan Allah ada di mana-mana. Karena itu tidak ada satu tempat yang terlalu istimewa. Kenapa harus titip doa bawa ke Yerusalem? Doa di Talaut sama manjur dengan doa di Yerusalem. Kalau mau pergi ke Israel, jangan anggap kalau sudah pergi ke Israel jauh lebih rohani daripada orang yang tidak ke Israel. Jangan berpikir begitu. Kalau mau ke Israel, penting untuk belajar sejarah, untuk melihat tempat-tempat penting, ya, tapi bukan untuk lebih rohani, tidak. Saya juga bawa-bawa orang ke Israel. September nanti juga akan pergi ke Israel, bawa rombongan ke Israel. Tapi bukan untuk membuat saudara tambah rohani, tidak. Tapi memberi pengetahuan, memberi pengertian. Dan kalau saya bawa orang ke sana, orang titip doa saya buang di laut. Ya, berdoa saya sendiri di rumah.
sama manjur dengan berdoa di Yerusalem, ya.